Nah, sebenarnya kami mewakili Bapak Kapus BPKS untuk menyampaikan materi ini. Dan enaknya kami di pembicara terakhir, Bapak Ibu sekalian, materi yang disampaikan sudah disampaikan pembicara-pembicara sebelumnya, Pak. Sudah detail. Tentang kerugian yang disampaikan oleh Pak Bungkong, Pak Ketua Pak Darwono, kemudian Beres Bu Indrayanti. Kemudian tadi sudah disebutkan Pak Didi perlu kolaborasi, Pak Profesor Widodo juga perlu kolaborasi tadi. Jadi saya akan menambahkan yang sedikit saja Pak, karena tadi sudah disimpulkan. Dan berbicara mengenai Ganoderma, sebenarnya saya sudah trauma saya. Kenapa? Tadi saya masuk sini saya ketemu Pak Dwi sudah ditanya, Gus usahamu banyak ya. Kamu dari masuk politik Ganoderma sampai detik ini belum selesai. Tadi Pak Darwono ngaku juga ya. Jadi tapi ya kalau Pak Dwi tadi tapi udah pas mau berhasil kan ini. Nanti kita sampaikan. Kemudian ketemu Pak Lanang lagi saya. Trauma lagi Pak. Dulu waktu konsorsium Ganoderma ya kan Pak, Gus rapat Ganoderma harus trauma terus nggak selesai. Jadi Ganoderma ini membuat trauma banyak orang. Oleh karena itu next panitia ya sabar judulnya dulu. Ganoderma sumber masalah semua pihak. Pihak mana saja ini ya? Kalau 2 dekade yang lalu yang bermasalah itu PTP swasta yang lama-lama mengeluh karena Ganoderma. Tadi Pak Darwono menyampaikan kalau dari Medan menuju Pekanbaru yang bergelimpangan yang di pinggir jalan betul. Tetapi sekarang menjadi masalah, termasuk tadi saya dengarkan dari Akasibu ada, aspek yang ada, asosiasi petani-petani tadi ada. Dan sekarang sudah mulai mengeluh tentang Ganoderma ini. Oleh karena itu, next terus ya. Pencet. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ganoderma kalau di Indonesia itu kira-kira ditemukan 1931. Sampai sekarang umurnya sudah yang bikin berdosa karena Pak Dwi itu sudah 90 tahun enggak berkembang. Ya kemudian pertambahannya luar biasa. Tadi Pak Tongkot, Pak apa juga sangat luar biasa. Kerugiannya beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan data yang lebih mikro lagi. Kebetulan 2 minggu yang lalu saya dari lapangan, dari itu tempatnya PT-nya nggak saya sebutkan, tempatnya Bu Dr. Maria Sugiarti dan Dr. Sukarman. Itu untuk mereview tindakan SOP pengendalian Ganoderma supaya kita mana dulu yang akan kita mulai mengendalikannya, ayamnya dulu apa telurnya dulu. Nah ini SOP-nya. Jadi masalah awareness tadi Bu Hedi menyampaikan, sekarang rata-rata sudah mulai awareness, sudah merasakan betapa kerugiannya itu. Jadi saya akan memberikan oleh-oleh data yang lebih fresh lagi, yang baru 2 minggu. Nah, jadi apa saja SOP pengendalian Ganoderma yang sudah dilaksanakan, yang dikumpulkan pengetahuan itu dari dulu sampai sekarang dan dipraktekkan dalam luasan 250 hektar ya, kalau tidak salah. Nanti apa saja itu? Next. Nah, ini. Sebelum itu yang saya takutkan, tadi Pak Abdul Ghafur menyampaikan bahwa penyakit di akasia ceratosistis sampai sekarang menyebabkan orang melangkah 1000 Pak. Pak Abdul Ghafur menyerah ganti eukaliptus ya kan. Ini jangan sampai Ganoderma ini menyebabkan demikian. Padahal itu sudah Ganoderma 90 tahun. Menyelesaikan COVID 4 tahun. Potato lead blight 60 tahun selesai. Ganoderma belum selesai. Masalahnya apa? Nah itu nanti kita bahas. Jadi ini beberapa contoh saya akan
menyampaikan kalau di sensus, di monitoring secara total di kebun A tadi itu masih kecil, masih 1,9%. Dan sekelilingnya itu kalau dihitung 6 tanaman sekelilingnya 3,8%. Ah, kecil. Tetapi syukur alhamdulillah bahwa itu ditindaklanjuti ke lebih dalam lagi. Apa yang terjadi di beberapa kebun setelah hasil sensus itu ditemukan kejadian penyakit yang lebih kejadian berat ya, yang lebih besar dari 10% itu harus di-replanting. Karena apa? Produktivitasnya sudah 13 ton TBS per hektar per tahun. Sudah tidak bisa lagi. Nah, kenapa? Kemudian dari histori sebelumnya kebun itu di generasi 1 masuk generasi 2. Cara replantingnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Cuma diciping, tumbang diciping, cek ditanam. Apa akibatnya? 13 tahun sudah harus replanting. 13 tahun Pak. 13 tahun angka siap. Bapak Ibu belum balik modal investasinya. Padahal umur 14 tahun masa puncak-puncaknya produktivitas. Harusnya Bapak Ibu sore naik tenis setiap hari, sekarang mikirkan Garuda lagi. Nah, ini yang berat. Ini yang saya sampaikan bahwa betapa pentingnya kerugian. Jadi dari sekian kejadian penyakit itu 1,9% tadi dihitung, ini kita hitung, yang itu barang-barang waktu itu kerugiannya setahun dengan rata-rata produktivitas biasanya 20 ton TBS per hektar per tahun, yang diselamatkan itu 225 M. Dan tadi kan Pak Tua sampai triliunan itu kan negara itu luas. Nah, kemudian pengendalian yang sudah dilaksanakan itu apa? Sudah komprehensif. Satu dimulai dari pembibitan. Pembibitan menggunakan model tahan Ganoderma. Bibitnya menggunakan mikorrhiza, kemudian menggunakan trichoderma. Itu semua actinomycetes yang juara dari Kabupaten, yang bikin but itu semua laku itu Pak. Wah, semua dicoba. Kemudian masuk TBR, bagaimana ada SOP-nya sudah disusun. Kemudian berdasarkan sensus tadi di tanaman non endemik dilakukan beberapa teknik pengendalian. Bikin lubang sanitasi 2x2 kedalaman 1 meter, keluarkan. Kemudian yang bergejala disease severity 1 yang paling ringan itu dilakukan berbagai macam cara. Ada yang dicoba menggunakan hexaconazole dengan high pressure. Kemudian yang lain intinya dicoba semua dan sekarang baru dievaluasi. Kemudian kalau replanting menggunakan apa? Pengolahan tanahnya itu lengkap. Dari pertama rimping dengan menggunakan alat berat yang akarnya diputus, di-connecting, dikumpulkan. Nah, kemudian tumbang dan cicak. Nah, kemudian selanjutnya deboling. Jadi diboling diangkat, dikeluarkan. Jadi lengkap. Itu dilaksanakan dan kita tunggu hasilnya. SOP apakah bisa menurunkan laju infeksi dari Ganoderma. Jadi ini yang betapa pentingnya Ganoderma kerugian yang ada. Dan itu dibutuhkannya dananya berapa? 23 M dari 250 hektar. Ya, makanya Bapak yang planters ini nanti jangan pelit-pelit menggunakan coba teknologi. Jadi 23 M dikeluarkan menyelamatkan 225 M. Ya, itu berpikiran supaya kalau JD aja ya tambah hancur. Next, gambarnya seperti yang sana. Nah, kemudian kita lihat Ganoderma menjadi masalah kita semua. Perkebunan negara itu sudah lama, dan kebun-kebun yang lama sudah mengeluh tentang Ganoderma. Ya, apalagi sekarang tadi, pertanyaan dari mahasiswa tadi, Persejaraan Jalur Rakyat PSA itu sudah mulai nanti pertanyaan madu tadi yang 40% buat siapa yang bertanggung jawab untuk penanganan Ganoderma. Makanya harus kita pikirkan bersama Ganoderma ini di kebun rakyat. Jadi intinya masalah kita semua Pak.
kesimpulannya masih gagal kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau berhasil seminar ini yang datang sedikit. Sebulan yang lalu Pak, itu seminar Garuda Museum Internasional yang datang 600 orang, kebanyakan dari kebun. Berarti sukses seminarnya Garuda berarti gagal. Semangat seminar terus ya kan. Nah, ingin mencari ilmu lagi. Next, belum berhasil kesimpulannya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu tadi sudah disampaikan, kita melakukan penelitian itu sendiri-sendiri. Ya, jadi sini saya tanya sendiri, ini juga sendiri, ini juga sendiri. Kata Pak Makron tadi, di luar institusi satu juga harus berperan karena itu masalah negara. Nah ini yang penting sudah jadi masalah negara. Kemudian ya perlu dilakukan penelitian yang mendalam tentang Garuda. Ya, di luar tadi ada dari Grand Design Summit. Menurut saya masih sangat kurang gitu. Jadi Pak Didi, Pak Darmono, kemudian Pak Saleh Mutar tadi yang komite risetnya, mudah-mudahan ke depan riset tentang masalah ini semakin banyak harapan kami. Dan nanti kita ke Pak Dwi, penelitiannya kan disupport oleh Pak Dwi nanti dari Gamji, simpulannya itu ada. Untuk melakukan penelitian yang memang canggih-canggih, tetapi juga harus yang membumi juga ada. Yang di lapangan juga harus dicoba. Next, ini beberapa contoh yang kami sindir penelitian-penelitian yang ada di BPDPKS yang nanti yang perlu kita tingkatkan lagi. Next, ya lanjut. Kesimpulan cepat aja kan Pak, karena dari satu sudah kita trauma tadi Pak, karena memang bikin trauma. Jadi perlu dihidupkan lagi konsorsium Garuda. Memang tadi diusulkan oleh Pak Tukat ada badan usaha nasional, ya kan. Tetapi mungkin itu agak lama tradisinya. Tetapi yang dekat-dekat dulu Pak. Dulu sejarahnya sudah pernah ada konsorsium Garuda yang dulu dicantolkan di konsorsium Plasma Pak ya, di Pak Dunia. Dulu ceritanya ini kan berdasarkan cerita ini mudah-mudahan berhasil. Yang saya bikin trauma dengan Pak Larang yaitu saya. Gus bikin undangan gini, ya gitu. Pokoknya jadi presiden Garuda yang pertama gagal. Nah ini mau dibikin usulan ke MK lagi Pak ini nanti. Jadi kenapa gagal menurut saya? Ya mungkin sebabkan karena saya sendiri. Tetapi waktu itu masih ditempelkan pendanaan dari itu Plasma Tumpah. Yang kalau nggak salah pertama 20 perusahaan ya Pak ya. 20. Wah berhasil. Eksplorasi Plasma Tumpah, Angola, Kamerun, pergi kemana-mana berhasil. Kemudian ini ada Garuda. Madaran penelitian Garuda rapat. Ya, dananya kurang. Ayo TTN, ASOP itu bahasa Indonesia apa? Iuran, gitu lah. Kalau udah mulai kurang, udah mulai mundur satu persatu. Terakhir tinggal Pak Dwi sama Astrid yang lainnya. Nah itulah. Ini secara kegagalan ini jangan terulang lagi maksudnya. Nah nanti supaya itu bisa dilaksanakan lebih efektif lagi. Dulu ada Pak. Karena mungkin kalau plasma Tumpah mungkin itu kan merasa memiliki semua, barangnya ada, wah ini Pak tanamannya. Kalau Garuda ini kan, wah ini aku masuk sekian mendapatkan manfaat teknologinya, mungkin itu. Tapi kalau yang membiayai negara, ceritanya lain Pak. Negara semua untung semua ya. Nah, oleh karena itu, yang kedua, nah ini Pak Didi, mungkin Pak Arvina datang karena mau saya tagih pembiayaan BPDPKS ini, jadi harus dibiayai oleh BPDPKS minimal berapa 10% ya. Nah, ini harapan kami. Jadi kesimpulannya penelitian itu ada wujudnya badannya tadi ya macam konsorsium, kemudian dananya ini dananya dari BPDPKS. Karena
kemajuan kayak sebelumnya itu nampaknya sudah berhasil. Ini kan yang saya dengar-dengar udah mau eksplorasi Radius Campelonikus, nampaknya berhasil, sudah berjalan sukses. Masuk Ganoderma yang lebih nasional permasalahannya tidak sukses. Iya kan Bapak Ibu sekalian? Sekali. Iya kan Pak? Iya, betul. Berarti banyak dukungan yang ada ini kita tambah trauma lagi. Ya. Kemudian yang terakhir, harapan kami konsorsium nanti itu melakukan penelitian yang mendalam tentunya yang lebih banyak lagi, tidak hanya penelitian-penelitian yang canggih yang mendalam yang penelitian dasar, tapi juga aplikasi pengendali di lapangan. Ini kan perlu beberapa contoh pengendalian yang ada. Next. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.